Asyhadu Ashhadu alla anna ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi prosesi bersyahadat dari seorang anak yang diantar oleh ibunya, yang notabene ibunya adalah masih non muslim. Masya Allah, kemarin kita tampilkan di Mu'alaf Center Yogyakarta ya, ada kejadian seperti itu, dan kali ini kita tampilkan momen ini. Saya dapatkan dari channel YouTube Ustadz Syamsul Arifin Nababan, An-Naba TV. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum prosesi bersyahadat, mari kita simak terlebih dahulu bincang-bincang antara Ustadz Syamsul Arifin Nababan dengan calon mu'alaf tersebut. Saudari Daniela Isabella, selamat datang Dea. Ya, selamat datang juga kepada Ibunda Dea, Bu Lis. Malam ini kita kedatangan saudari baru kita, dan yang luar biasa diantar oleh ibu kandungnya. Terima kasih Bu Lis. Ibu kandungnya masih tetap non muslim, tapi kita doakan Bu Lis ya, semoga Bu Lis nanti diberikan yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saudari Daniela Isabella diantar oleh ibunya yaitu Bu Lis akan mengikrarkan dua kalimat syahadat, walaupun sang ibu masih non muslim ya, tetapi didoakan juga oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan dan juga segenap para santri-santrinya. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu diberikan hidayah untuk menyusul sang anak agar masuk Islam juga, karena inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi beliau memberikan kebebasan, dan ibu ini luar biasa diberikan pemahaman yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengantarkan putrinya untuk bersyahadat. Itu luar biasa, kita apresiasi yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ada gilirannya kepada beliau nanti. Amin. Entah giliran apa, enggak tahu lah ya, pokoknya giliran. Amin insyaallah. Ustadz Syamsul Arifin Nababan sangat yakin sang ibu nantinya akan mendapatkan gilirannya juga, yakni giliran bersyahadat tentunya, karena sudah banyak kita ketahui ya di pesantren An-Naba, khususnya yang para mu'alaf dari NTT yang masih remaja, masih belia dan anak-anak muda, mereka menunjukkan akhlaknya yang sangat luar biasa kepada para orang tuanya, sehingga membuat para orang tua tersebut tertarik dan lalu akhirnya masuk Islam. Hal demikian harapannya juga terjadi kepada ibunda dari Dea ini, yaitu Ibu Lis. Mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dan bersyahadat. Dea nama lengkapnya Daniela Isabella. Betul. Betul. Lahir di Jakarta tanggal 25 Oktober 1994. Betul. Oke. Sukunya dari Indonesia Timur, ya. Betul. Kemudian status masih single?
Masih Ya. Pendidikan terakhir apa? S1 S1. Jurusan? jurnalistik. Jurnalistik. Wah, wartawan dong. Pekerjaan sehari-hari? Digital marketing di suatu Digital perusahaan. marketing di perusahaan Singapura. Iya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kenapa dia tertarik ingin masuk agama Islam? Boleh diceritakan sekilas? Beberapa tahun belakangan memang dia sering mengalami gangguan kecemasan, gampang banget anxious, deg-degan gitu. Terus seiring berjalannya waktu, karena teman-temanku banyak yang muslim, teman dekatnya juga muslim, aku melihat bagaimana mereka bisa mengatasi rasa ketakutan Kecemasan. mereka, kecemasan, permasalahan mereka dengan beribadah dengan cara Islam gitu. Dari situ mereka merasa lebih tenang, dan karena itu aku merasa jadi penasaran gitu. Ketika aku belajar dasar-dasarnya, aku juga merasa lebih nyaman dan tenang. Dari situ aku mau lanjut lagi belajar sebagai seorang muslim. Itu berapa lama prosesnya itu? 3 tahun berarti. 3 tahun. Ya. Jadi suka melihat temannya, kenapa kok habis sholat kok tenang, Ya, damai, betul. masalahnya kayaknya udah selesai gitu ya. Lebih tenang ya, betul. Tenang ya, alhamdulillah. Jadi dia pengen seperti itu juga gitu ya. Iya, biar ada pegangan hidup. Alhamdulillah. Mengapa ibadah sholat dapat membuat hati menjadi tenang dan tubuh menjadi sehat? Sahabat-sahabat semuanya, sejatinya ibadah sholat bukan hanya sekedar ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap muslim sebagai bukti ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dibalik itu semua ada banyak manfaat sholat yang bisa dirasakan oleh umat Islam. Jadi mengapa sholat dapat membuat hati menjadi tenang dan tubuh menjadi sehat? Sebenarnya sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa gerakan sholat dapat berdampak positif bagi kondisi kesehatan raga dan mental seseorang. Hal inilah yang membuat seorang muslim akan merasa tenang dan sehat jika senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Dalam menjalani kehidupan, setiap orang pasti memiliki masalah yang harus dihadapi. Masalah-masalah inilah yang dapat memicu stres dan depresi hingga berdampak pada kesehatan tubuh. Memang kesibukan dunia seringkali membuat seseorang mengalami hal tersebut. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk mengerjakan sholat agar bisa terhindar dari penyakit duniawi. Jadi mengapa sholat dapat membuat hati menjadi tenang dan tubuh menjadi sehat? Mengutip dari buku Terapi Hati Agar Hati Sehat Tak Mudah Berkarat, karangan dari Ratnani Latifah, terbitan tahun 2021, sholat dapat membantu menenangkan hati, pikiran, dan jiwa yang gundah, serta fisik yang letih karena tenaga yang terlalu banyak diforsir. Hal ini karena ketika sedang sholat, seseorang sebenarnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejenak meninggalkan segala kesibukan duniawi untuk memberi kesempatan bagi rohani atau jiwanya agar berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Bahkan dalam hadis riwayat An-Nasai, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya sholat dijadikan untukku sebagai penenang hati." Selain itu, sholat juga merupakan ibadah yang berisi zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah sahabat, dari penjelasan ini tentu bisa terlihat jelas mengapa dapat membuat hati menjadi tenang dan tubuh menjadi sehat ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Hal ini memang tidak terlepas dari sisi rohani dalam tiap individu saat berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini dia sudah siap masuk Islam. Insya Allah siap. Tidak ada keraguan ya? Enggak ada. Yakin ya? Yakin. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Asyhadu Ashadu alla ana ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Nabi Muhammad itu Muhammad itu adalah utusan Allah. Sahabat, baru saja kita saksikan prosesi bersyahadat dari saudari baru kita
kita ucapkan selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innatina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita doakan juga untuk saudari baru kita ini, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan juga kepada ibunda dari saudara Dea ini, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah, menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa komen. Saya nggak bisa komen, saya diam aja. Iya, saya nggak mau lanjutin.